Bisa warga terdampak banjir di Demak, Jawa Tengah yang mengungsi ke Kudus mencapai 2.500 jiwa. Selain ditampung di 5 titik pengungsian milik BPBD Kabupaten Kudus, pengungsi juga tersebar di rumah-rumah warga. Memasuki hari keempat, banjir besar di Demak, Jawa Tengah menyebabkan jumlah pengungsi yang berada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terus bertambah. Saat ini pengungsi banjir Demak di Kabupaten Kudus sudah mencapai 2.500 jiwa. Warga Kecamatan Karanganyar yang desanya tenggelam memilih mengungsi ke Kabupaten Kudus. Hal ini karena mereka yang terjebak banjir hanya bisa dievakuasi melalui Kabupaten Kudus. Banjir itu datang, airnya tiba-tiba itu gimana? Tiba-tiba, kan sudah dikasih tahu, disuruh siap-siap, tapi itu air udah mengalir, bus gitu loh. Terus waktu itu yang dibawa apa, Bu? Nggak apa-apa, nggak bisa. BPBD Kabupaten Kudus membuka 6 titik pengungsian, yakni di Aula DPRD Kudus, Balai Desa Jatiwetan, Terminal Induk, Koramil Jati, dan Jembatan Tanggul Agin. Pengungsi dari Kabupaten Demak yang berada di Kabupaten Kudus sejumlah 734 berada di titik Terminal Induk Jati, Balai Desa Jatiwetan, Gedung DPRD Kabupaten Kudus, kemudian ada yang di Koramil, Kecamatan Jati. Selain pengungsi yang tertampung di 5 titik pengungsian, banyak juga pengungsi yang memilih berada di rumah-rumah tetangga atau kawan di perbatasan. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan. Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini para pengungsi banjir di Demak, ini ada rekan Sukma Wijaya di Tanggul Angin, Demak, Jawa Tengah. Selamat siang, Mas Sukma. Ini bagaimana situasi terkini di sana dan apakah ada peningkatan jumlah pengungsi saat ini? Selamat siang Togi, selamat siang pemirsa. Tepat sekali saya ini berada di kawasan Jembatan Tanggul Angin yang merupakan perbatasan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak. Dan benar sekali imbas dari banjir yang meluas ini sudah sampai ke 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah. Dan kita lihat luasan banjir sudah sampai 18 desa dan berimbas pada 28.000 jiwa. Dan mereka sebagian mengungsi di tanggul-tanggul, mengungsi di lokasi-lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan sebagian mengungsi di rumah famili sanak famili. Dan pemerintah sendiri sudah menyiapkan lokasi pengungsian sedikitnya 33 lokasi pengungsian dan 7 titik lokasi pengungsian di Kabupaten Kudus. Dan lokasi tersebut berada di seputar melingkar di kawasan banjir. Gimana Kogi? Sukma, bagaimana kondisi jalan? Ya, Bang Sukma, bagaimana kondisi jalan raya di sana? Apakah masih tergenang banjir? Bila iya, seberapa tingginya? Benar Togi, kondisi jalan Pantura menuju Demak dan dari Demak ke Kudus semuanya lumpuh banjir karena genangan masih tinggi. Nah, sempat pada hari Jumat kondisi banjir turun, namun di pagi harinya hari Sabtu itu naik lagi. Dan saat ini ketinggian banjir berkisar antara 50 cm sampai sekitar 1,5 meter. Ya, Mas Sukma, ini terkait dengan kondisi masih parah di Demak ini. Bagaimana tim SAR ini? Apakah mereka masih melakukan evakuasi para korban di sana? Masih, Togi. Kalau kita lihat kemarin dari informasi BPBD, ada beberapa warga yang sudah dievakuasi, kembali lagi ke rumahnya, alasannya ingin melihat kondisi rumah. Namun setelah itu kondisi debit banjir itu meningkat, mereka minta dievakuasi lagi. Dan beberapa warga lain memang tidak mau bersikukuh bertempat tinggal di rumah, di lantai 2 ataupun di atap. Dan ini menyulitkan para tim SAR dan relawan dari BPBD karena mereka semua kan sampai sangat terancam keselamatannya. Sehingga dari tim SAR sering menyambangi ataupun mengirim makanan logistik setiap hari. Ya, Mas Sukma, apakah ada kendala dari segi
pembagian atau enggak bantu logistik untuk para korban? Kendala pasti ada, Yuki. Kalau kita lihat medannya masih ada derasnya arus banjir antara tanggul jebol di Sungai Mulan itu mengarah ke Desa Ngemplek Wetan, dan arus itu masuk di kawasan jalur Pantura dan akan persulit tim SAR, sehingga tim SAR menggunakan perahu dengan motor karena itu harus menerjang banjir, Yuki. Ya, Mungkin bisa melihat sekitarnya, Yuki. Mas Sukma, bagaimana proses untuk penanggulangan jebol saat ini? Apakah masih berjalan atau enggak? Apakah sudah hampir selesai? Untuk proses perbaikan jalan masih berjalan. Untuk hari ini dari pihak PUPR masih mempersiapkan akses jalan untuk mengangkat material-material bangunan yang dari bahan besi, bambu, melintas menjadi membuat jalan antara jembatan Tanggulangin turun ke lokasi desa Ketanjung itu. Dan medan untuk menuju ke titik tanggul yang jebol cukup ekstrim. Beberapa bahan material yang bisa dialirkan melalui air bisa ditarik dengan mesin sebut. Apabila bahan itu tidak bisa, akan dilangsir dengan kendaraan-kendaraan. Baik, Mas Sukma, yang terakhir mungkin apa yang menjadi kebutuhan logistik untuk para pengungsi saat ini? Kebutuhan logistik saat ini dari hasil informasi yang kita terima dari BPBD cukup aman, artinya dari beberapa daerah, dari masyarakat, elemen masyarakat, dari lembaga pemerintah sekitar sangat membantu sekali. Namun yang jadi persoalan adalah distribusi antara makanan yang siap saji ke lokasi pengungsian yang ada, karena mengingat banyak warga yang tidak mau mengungsi di lokasi yang disediakan. Mereka tetap bersikukuh di lokasi rumah, atap rumah, atau di rumah yang lantai 2 itu. Baik, terima kasih Mas Sukma Wijaya atas informasinya. Kami akan nantikan perkembangan di sana. Selamat bertugas kembali dan salam sehat, Mas Sukma. Baik, terima kasih.